Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita dalam mata kuliah Sejarah Afrika. Pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai abad kuno di Afrika dengan capaian pembelajaran yaitu mahasiswa dapat memahami apa yang terjadi di masa abad kuno di Afrika. Baik, untuk pembelajaran pada pertemuan ini, kita memiliki peta konsep sebagai berikut ya. Jadi peradaban kuno di Afrika ini nanti kita akan bagi menjadi dua macam ya. Ada lembah Sungai Nil, nanti kita akan masuk dalam peradaban di saat Mesir kuno. Kemudian yang kedua yaitu kerajaan-kerajaan lama, nanti ada uh, state formation. Nanti state formation ini berarti ada bagaimana itu perdagangan. Mohon maaf ini tanda panahnya salah sedikit ya. Harusnya ini di bagian kerajaan-kerajaan lama terus turun ke state formation. Jadi pada bagian kerajaan-kerajaan lama nanti kita akan mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika dan nanti ada caravan trade ya, seperti apa itu caravan trade melewati Sahara. Sedangkan di Mesir kuno seperti yang kita tahu bahwa di Mesir kuno nanti ada sistem religi sendiri yang mana menyembah dewa-dewa ya, ada dewa Ra contohnya, dewa matahari. Lalu kita selanjutnya kita langsung masuk ke peradaban kuno Lembah Sungai Nil ya. Untuk peradaban kuno di Lembah Sungai Nil ini merupakan peradaban yang penting, yaitu peradaban Mesir kuno. Nah, peradaban Mesir kuno ini ditemukan di sepanjang Sungai Nil. Sungai Nil sendiri terbentang dari Mesir hulu di bagian selatan sampai ke Mesir hilir di bagian utara dan muaranya adalah Laut Tengah. Jadi semuanya Sungai Nil itu nanti dari arah selatan atau bagian bawah naik ke bagian utara sehingga muaranya ada di Laut Tengah. Kemudian air Sungai Nil ini dimitoskan adalah air mata Dewi Isis, sehingga air mata ini tidak pernah kering. Nah, faktanya Sungai Nil tidak pernah kering karena mata air tersebut berasal dari gletser dari pegunungan Kilimanjaro ya. Jadi ada di pegunungan Kilimanjaro. Kemudian daerah di sekitar Sungai Nil ini merupakan daerah yang subur untuk pertanian ya, karena memang yang namanya lembah sungai itu selalu subur ya, karena ada endapan-endapan yang tentu saja namanya sungai, tentu kanan kirinya ada air yang merupakan sumber kehidupan. Kemudian Nil itu dijuluki Egypt is the gift of the Nile. Jadi Mesir ini adalah hadiah dari Sungai Nil. Ini menurut Herodotus ya, sejarawan yang terkenal dari masa ini. Kemudian tanaman utama gandum, sekoi atau jamawut, jarak, dan jirami. Dan lumpur dari Sungai Nil sendiri ini dimanfaatkan untuk membuat batu bata rumah. Jadi Mesir ini memiliki Sungai Nil yang sangat bermanfaat untuk bangsa Mesir itu sendiri, mulai dari airnya, tepiannya, kemudian juga lumpurnya itu luar biasa. Kemudian Mesir ini menjalin hubungan dagang dengan Mesopotamia, Tunisia, Yunani di kawasan Laut Tengah. Jadi Mesir juga menjalin hubungan yang erat ya, hubungan dagang yang erat dengan daerah-daerah di luar Mesir. Kemudian ini Sungai Nil juga berperan sebagai lalu lintas pelayaran dan perdagangan, jadi luar biasa sekali ya. Seperti kalau di Kalimantan Barat, Sungai Kapuas ya zaman dahulu, terus sampai sekarang pun juga masih menjadi tempat untuk lalu lintas pelayaran. Dan kemudian Mesir telah lama mengenal tulisan, ini disebut sebagai Medneger atau Medneger ya, kata-kata dewa. Jadi bangsa Yunani atau bangsa di Eropa ini menyebutnya adalah hieroglif atau ukiran suci, karena ukiran-ukiran itu memiliki arti ya. Nah, huruf
hieroglif sendiri itu dipahami setiap gambar dan figur ini memiliki arti tersendiri. Jadi setiap gambar dan figur memiliki arti tersendiri. Kemudian tidak hanya simbolis, tetapi juga fonetis atau bunyi. Lebih sederhana disebut sebagai ses atau menulis dokumen. Kemudian bangsa Yunani menyebut sebagai demotik atau tulisan sehari-hari. Dan teka-teki hieroglif ini lewat batu Rosetta dan Obelix Pilae ditemukan oleh prajurit Napoleon Bouchard pada Agustus 1790. Kemudian Prancis ini mendirikan benteng Fort Saint Julien di kota Rashid di Delta Barat ya. Ya, ini orang-orang luar juga tertarik dengan huruf hieroglif sendiri. Kemudian kita masuk ke pembabakan kuno ya, pembabakan zaman Mesir kuno ini seperti apa? Kita akan masuk ke sini. Nah, ini zaman Old Kingdom, sekitar kurang lebih 2650 sampai 2150 sebelum Masehi. Ini menjadi sejarah nasional pertama di Mesir. Jadi periodisasi pembabakan sejarah di Mesir itu sebelum Masehi ya. Kalau kita kan zaman prasejarah itu kan ya memang sebelum Masehi, tapi kan tidak selama Mesir ya, karena Mesir sendiri memang sudah maju sejarah. Kemudian Raja Mesir diberi nama Pharaoh ya, atau Firaun, berkuasa di seluruh Mesir. Ini meliputi delta dan lembahnya, merangkap juga Mesir Utara dan Mesir Selatan. Ini berwarna merah dan putih, jadi Mesir Utara berwarna merah, Mesir Selatan berwarna putih. Kemudian simbol kerajaan yakni ular sendok dan burung nazar ini dipakai bersama, dijuluki sebagai Double Lord, dan namanya bergelar Nisutbati atau Neptawi yang berarti Kingdom of Upper and Lower Egypt, Lord of the Two Lands. Jadi Firaun pertama bernama Menes, ini kurang lebih sekitar 3100 sebelum Masehi, yang bisa menyatukan seluruh Mesir. Kemudian digantikan oleh Raja Zer, Zed-Den, Azeb, Smarket, dan Khalsen. Jadi seperti ini Anda bisa melihat bagaimana mahkota atau simbol dari Raja Mesir ya, yang Firaun itu. Jadi ada ular ya, ular sendok ini di sebelah kanan kita ya, lalu ada nazar ini di sebelah kirinya, dan ini dipakai oleh penguasa Mesir ya. Kemudian lanjutannya dinasti kedua terdiri dari Raja Hotep, Sekomoi, Ranep, Neteron, Perapsen, Peremuat, dan Kasegem. Jadi nama-namanya agak susah ya kita ucapkan. Dinasti ketiga hingga dinasti keempat ini berhasil membangun piramida kolosal. Pusat pemerintahan Old Kingdom ada di Memphis ya. Dinasti 4 merupakan dinasti yang terbesar. Pada masa ini terdapat kemajuan terutama bidang arsitektur. Firaun terkenal yaitu Khufu, raja keempat, Khafre, dan Menkaure. Khafre sendiri membangun piramida dan sping raksasa di sekitar piramida Khafre. Sping sendiri diwujudkan seperti singa jantan berkepala manusia. Ini di sebelah kiri kita ini seperti inilah wujudnya sping yang dibangun di Mesir ya. Kemudian piramida sendiri bukan hanya untuk makam raja di sini, tapi juga piramida ini merupakan makam rakyat jelata. Ini seperti guru, pembuat roti, begitu. Jadi bukan hanya semata-mata untuk ini saja, untuk raja saja, tapi juga ternyata untuk rakyat jelata pun juga dibuatkan piramid. Ya memang tidak sebesar piramida Giza seperti itu. Oke, kemudian untuk dinasti kelima ini berasal dari Heliopolis, dengan pemerintahnya tetap di kota Memphis. Dinasti keenam yakni Teti, Meira, Pepi I, Menha, Neoforhana, dan Pepi II. Periode terakhir dari Old Kingdom ini periode ke-6 ya. Sisa kebesaran terdapat di sekitar Sungai Nil, terdapat terutama di kota mati Nekropolis,
Di tepi sebelah barat sungai antara lain Sabara, Gizeh, Medum, Dasur, Abu Ridge. Jadi seperti di sebelah kanan kita ini, seperti inilah sekarang sungai apa namanya, Sungai Nil ya. Kota Memphis itu seperti ini, jadi luar biasa megahnya ya. Ya ada seperti bangunan-bangunannya juga luar biasa. Inilah Mesir, kota Memphis. Lalu zaman Middle Kingdom ini sekitar 1975 sampai 1640 sebelum Masehi, maaf ini salah ketik ya, mengalami kemunduran karena tidak mampu mempertahankan pemerintahan sentralistik. Di Mesir itu sentralistik ya, tapi ini mundur, sempat memasuki zaman ke-8 di masa Middle Kingdom. Muncul Intep I mendirikan dinasti 9 dan Mesir kembali naik. Intep II, Mentuhotep I masih stabil dan Mentuhotep II ini mulai bertambah kuat. Dan terakhir dipimpin oleh Mentuhotep yang kelima bernama Sankara. Maaf ini ada kesalahan juga. Middle Kingdom ini bukan ini ya, salah ketik. Oke, selanjutnya untuk yang Middle Kingdom ini dinasti ke-12 didirikan oleh Amenhotep I, banyak mendirikan bangunan kuil di Fayum, Memphis dan Sudan. Ini dimakamkan di sebuah piramida di Listi. Raja berikutnya Senusret II melakukan ekspedisi ke Nubia dan Palestina di Asia. Raja berikutnya Amenhotep IV bernama Maferura dan Ratu Sobeneferura. Mesir ini mengalami zaman ke-8 kedua, jadi di masa ini Mesir mengalami ke-8 yang kedua. Kemudian hal ini karena ada serangan dari bangsa asing yaitu Hyksos yang kemudian mendirikan pusat pemerintahan di Avaris. Kemudian zaman Kingdom atau tahunnya sekitar 1539 sampai 1075 sebelum Masehi. Firaun terbesar adalah Amenhotep III mencapai puncak kejayaannya. Jadi Amenhotep III, Ramses II berhasil menguasai Syria. Ramses III ini suka membangun, akibatnya kas menipis dan dinasti ke-22 Mesir dikuasai oleh orang asing ya. Pada masa ini ada Firaun perempuan. Ya tentu kalian tahu Firaun perempuan yaitu Ratu Cleopatra. Dia digambarkan ratu yang sangat cantik hingga menaklukkan hati Kaisar Romawi yaitu Julius Caesar dan penggantinya yaitu Mark Antony. Walaupun Mesir ini dibantu oleh Romawi ya, tapi ini tetap Cleopatra ini digambarkan pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat Mesir. Kemudian perkembangan religi di Afrika ya, seperti apa perkembangan religi di Afrika? Ini menurut Joy, kekuatan alam yang mengatur kehidupan diwujudkan sebagai Tuhan yang dianggap penguasa tertinggi dan dewa-dewa. Mereka adalah tuhan-tuhan kecil yang bertindak sebagai penghubung manusia dan Tuhan, jadi ada perantaranya ya. Takdir dan magis yang terakhir merupakan jimat atau mantra seperti untuk penyembuhan. Kemudian untuk agama-agama modern di Afrika ini ada Kristen, ini meliputi gereja Koptik di Mesir dan Ethiopia, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Lalu ada Islam juga di Afrika bagian utara dan ada kepercayaan Mesir kuno yang nanti sudah mulai agak ditinggalkan ya. Ini politeisme di Mesir kuno ini memuja lebih dari satu dewa ya. Jadi banyak dilambangkan seperti binatang tapi memiliki badan manusia. Terdiri dari beberapa fase dan 4 fase yang saya catat di sini ya. Dewa Ra dianggap sebagai dewa pelindung keadilan dan penjunjung moral. Kemudian Dewa Osiris dianggap sebagai dewa kehidupan, alam, banjir, gandum, dan penguasa arwah. Sedangkan Osiris sendiri merupakan putra dari Dewa Ra yang beristrikan adiknya yaitu Isis yang nanti memiliki anak yang bernama Horus. Nah, Firaun sendiri digambarkan sebagai Horus ketika dia masih hidup dan ketika dia wafat dia digambarkan sebagai Isis. Jadi gambarnya di sebelah kanan kita ini. Di sini Isis itu
digambarkan adalah sosok perempuan ya, sedangkan Osiris adalah anak dewa Ra, jadi dia menikah dengan Isis dan melahirkan Horus. Ini lihat apa yang mereka bawa ini ya, lain-lain ya. Jadi ini seperti itu apa namanya, penggambarannya, jadi nikah dan melahirkan Horus, padahal Osiris sendiri itu adiknya adalah Isis, jadi menikah dengan kakaknya begitu. Kemudian fase yang keempat, ini kepercayaan fase yang keempat ini Dewa Ra atau Dewa Matahari diwujudkan manusia berkepala elang ya, dengan bulatan matahari di atasnya. Jadi Dewa Amon atau Amon Ra ini dianggap sebagai pencipta dewa atau rajanya dewa. Adanya kehidupan baru setelah meninggal, nah ini maka mayat orang yang meninggal di Mesir itu harus dirawat dengan baik. Raja diawetkan dengan cara dibalsem atau dijadikan mumi ya. Kata mumi sendiri sebenarnya berasal dari luar, itu bahasa Persia yang berarti aspal ya. Jadi bangsa Persia dulu mengira bahwa bangsa Mesir itu mengawetkan jasad orang mati itu di dalam aspal, dibalsem begitu. Dan ini ada dewa Anubis, itu dewa kematian ya. Itu seperti manusia yang berkepala anjing gitu. Seram sekali dia. Nah, Dewa Ra ini yang sebelah kiri ini, paling kiri ya, ada lingkaran wujud matahari, ada ularnya yang dilari oleh ular, dan mumi ini yang ada di bawah ini contoh mumi yang ada di mumi Fir'aun ini. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kerajaan-kerajaan lama di Afrika. Ini ada beberapa kerajaan-kerajaan yang nantinya saya akan bahas secara singkat-singkat saja ya. Nanti kalian bisa mencarinya lebih lanjut di internet begitu. Nah, ini kerajaan Ghana ditemukan Al-Fazari tahun 800 sebelum Masehi ya. Jadi, oh maaf, bukan SM, 800 Masehi. Salah ketik lagi. Sebagai wilayah emas atau gold coast, jadi di Mesir itu ternyata banyak emas ya. Di wilayahnya pada masa puncak kejayaan dari Gunung Sahara, Niger, Senegal sampai ke Danau Togo. Wilayahnya cukup luas. Kemudian pernah diperintah oleh dinasti Arab, bertahta di Kumbi Saleh. Raja yang terkenal adalah Tunkamanin ya, atau Tenkaminen. Kota Sumbi Saleh menjadi pusat perdagangan Arab dan Berber dari Moghrab, Mesir, dan Asia Barat Daya. Kemudian berakhir pada 1240 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu Kerajaan Mali ya. Kerajaan Mali ini tradisi kuno di Sudan Barat, kan di daerah Kangaba sekitar 1000 Masehi. Jadi pendirinya adalah Sundiata Keita. Ini ibu kotanya ada di Kangaba. Ibu kota Kangaba berada di Niani, terletak di sekitar Sungai Niger ya. Kemudian raja pertamanya, walaupun pendirinya adalah Sundiata Keita, tapi raja pertamanya adalah Barmanda sekitar 1050 Masehi, seorang Muslim yang pernah melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Raja berikutnya adalah Maridiata, memerintah sekitar 1260 sampai 1277 dan dilanjutkan anaknya ya. Jadi anaknya ini apa namanya, kurang lebih sama ya. Selanjutnya ada dua saudara dari Uli, yaitu Wati dan Khalifa. Menurut informasi, Khalifa sendiri terbunuh dalam sebuah pemberontakan, kemudian dipegang oleh Abu Bakar ini hingga 1298. Raja yang terkuat adalah Sakuru ya. Sakuru, dan mulai redup tahun 1400 Masehi. Kemudian Raja Mansa Kankan Musa ini menjadi pengontrol pedagang emas ke selatan dan garam ke utara. Musa juga merupakan seorang arsitek. Musa juga meminta seorang arsitek yang bernama Al-Saheli untuk mendirikan masjid di Gua.
dan Timbuktu. Jadi hingga kini di Timbuktu masjid tersebut bernama The Old Sankore Mosque. Ini masih dapat dijumpai sampai sekarang. Ini wilayahnya agak sedikit luas ya daripada yang tadi ya, kerajaan Ghana tadi. Oke, selanjutnya kerajaan Songhai. Jadi Songhai ini kerajaan terbesar di Afrika. Kota tua Gao abad ke-11 menjadi sebuah daerah yang kuat dan makmur ya. Kemudian penguasanya menganut agama Islam dan Gao menjalin hubungan dagang dengan Afrika Utara dan kaum Muslim di Spanyol. Jadi karena menyeberang sedikit kan di Afrika itu sudah Spanyol, jadi menyeberang ke Eropa sudah masuk ke Spanyol. Awal abad ke-11 Raja Diakosoi menjadi Muslim dan memindahkan ibu kota dari Kia ke Gao. Gao menjadi daerah yang penting bagi Mali dan Mansa Musa. Adanya rute karavan trade di selatan melintasi barat Sahara. Kemudian garis keturunannya digantikan oleh Sunsi ya. Kemudian Sunni Ali menganeksasi wilayah Mali, dan setelah kekuasaan Sunni Ali, Songhai mulai meredup ya. Jadi nantinya Songhai ini ditaklukkan oleh pasukan dari Maroko. Kemudian kita selanjutnya ke ini langsung saja masuk ya. Memang sebelum kita berbicara karavan trade, ini ada kerajaan Kanem Bornu Hausa dan kerajaan Benin, tapi tidak akan bahas secara ini ya, banyak. Kalau kerajaan Kanem Bornu Hausa ini ya kerajaan yang ada 16 raja yang berkuasa begitu ya. Dan juga untuk pusat kerajaannya berada di Ngazar Gamu. Lalu untuk kerajaan Benin ini di Nigeria ya. Dan kerajaan Benin pada 1897 ini dikuasai oleh Inggris, dan kejayaannya mulai pudar dan kembali muncul saat Nigeria sudah merdeka, karena wilayah Nigeria ini mencakup bekas kerajaan Benin. Oke, sekarang kita yang terakhir ya, ini berbicara mengenai gurun dan karavan trade. Jadi gurun Sahara yang sangat luar biasa membentang di kawasan Libya Utara ini terus meluas ternyata. Nah, meluasnya gurun Sahara ini sebetulnya merupakan ulah dari manusia ya, yaitu kelompok masyarakat pastoral yang dimana masyarakat pastoral ini menganut kaum petani dan peternak yang hidupnya ini semi sedenter. Jadi mereka hidup menetap untuk jangka waktu tertentu. Jika dirasa alam sudah tidak lagi mencukupi, mereka kemudian pergi berpindah ke daerah lain, sehingga itu mengakibatkan kerusakan gitu. Dan juga ditunjang oleh curah hujan yang rendah. Jadi memang walaupun rendah, memang di dalam Surut Sahara ini ada sumber-sumber air ya, sumber-sumber mata air yang oase ya disebutnya, yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi jumlahnya sangat banyak. Tapi ya itu tadi, karena memang hanya sedikit, jadi namanya gurun ya, otomatis yang di pertanian pun juga tidak sebanyak ketika di tempat-tempat selain gurun. Kemudian gurun Sahara ini sering dikatakan sebagai pemisah secara demografis. Di utara ini ada tinggal orang Arab ya. Kita tahu bahwa di Afrika bagian utara ini ada penyebaran Islam yang cukup masif di sana. Ada orang Arab dan Berber, ini wilayah Maghribi, sementara selatan sifatnya itu heterogen, jadi multirasial, ini orang-orang Sudanik. Nah, kedua wilayah ini ingin mengadakan kontak hubungan, maka diperkenalkanlah lembu dan kuda lewat Mesir pertamanya itu. Setelah dirasa karena kan harus memutar agak panjang, sehingga diperkenalkanlah unta untuk keperluan karavan trade. Kita tahu bahwa unta sendiri mampu menyimpan cadangan air yang banyak di punuknya itu ya, sehingga dia bisa berjalan di gurun untuk jangka waktu yang lama begitu.
Ini contohnya sebelah kiri ini adalah unta-unta di daerah Afrika yang dia sebagai alat untuk membawa barang-barang dagang. Nah, ini caravan trade ini merupakan aktivitas perdagangan yang bergantung pada keberadaan negara. Artinya karavan itu ada bila ada negara. Nah, pada akhirnya state dan karavan itu tumbuh berkembang dan mati bersama-sama. Dari perdagangan itulah maka sampai pada kontak budaya, misalnya bahasa, tulisan, ilmu pengetahuan, tradisi, kesenian, arsitektur, dan budaya. Nah, ini saya dapatkan dari internet ya, bisa kalian cari di internet itu mengenai judulnya adalah The Sahara, The Camel, and the Caravan Trade, ini open-ended social studies, bisa kalian dapatkan di situ kalau kalian ingin mempelajari mengenai caravan trade eh, secara detail ya begitu. Baik, itu tadi penjelasan dari saya, agak cukup panjang ya. Diharapkan kalian bisa memahami dan mengetahui tentang kerajaan-kerajaan dan masa kuno di Afrika. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, salam sejahtera bagi kita semua.